Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Lahnu fi Tilawatil Qur'anil Karim karya Syekh Ahmad Samir Al-Azhari hafizahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai kepada bab yang ke-9 ya. Bab yang apa? Sebab yang ke-8 yaitu tidak memahami dhabatul mushaf. Kemudian kemarin juga sudah dibahas beberapa contohnya apa yang terjadi kalau misalnya kita tidak memahami dhabatul mushaf. Nah, kemudian di sini yang terakhir pembahasannya adalah al-khaltu baina mawadhi'il alifil khinjariyah. Al-khaltu baina mawadhi'il alif al-khinjariyah. Alif khinjariyah itu kalau kita lihat di sini dia itu fathah berdiri. Fathah berdiri. Al-alif khinjariyah hiya isyaratun ilal alifil mahdzufati fi rasmil mushafi. Jadi dia adalah isyarat apa? Isyarat kepada alif yang mahdzufah, yang dihapus fi rasmil mushaf, dalam penulisan mushaf. Hakada, seperti ini. Ya. Kalau kita lihat di mushaf Madinah khususnya, nanti kita akan menemukan alif khinjariyah di sini. Nah, jadi fathah berdiri ya, fathah berdiri. Nah, kemudian walaha mawatinun fil wad'i. Kemudian ada beberapa tempat peletakannya ya, peletakan alif khinjariyah itu. Fa imma an takuna fawqal harf. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita teliti, lihat di mushaf Madinah, alif khinjariyah itu dia terkadang diletakkan di atas huruf, ya. Antakuna fawqal harf, di atas huruf, kal waw ya, seperti di atas huruf waw di sini. Ya. Kayak misalnya inna salata sakanul lahum misalnya. Ataupun wa yuqimunas shalah. Di sini kalau kita perhatikan alif khinjariyahnya itu dia berada di atas gitu. Dia berada di atas huruf. Nah, kemudian au mahallul alif al-mahdzuf fil rasm. Ya. Adapun kalau kita perhatikan di sini kondisi ataupun tempat alifnya itu ya. Yang pertama tadi dia di atas huruf, artinya apa? Di atas huruf waw. Kemudian dia juga apa? Berada di depan huruf waw. Ya. Berada di depan huruf waw. Kalau di sini dibacanya apa? As-shalah. Karena di sini alifnya itu dia sebagai pengganti gitu ya. Wawunya di sini dia sebagai pengganti. As-shalah jadi as-shalah wa ta ya sama butoh dibaca as-shalah. Kenapa as-shalah? Karena di sini wawunya dia itu aslinya alif. Karena dalam kaidah Rasmul Mushaf ada yang dia itu disebut sebagai kaidah ibdal. Di mana dia itu aslinya adalah alif tapi diganti dengan wawu. Ya. Diganti dengan wawu. Nah, kemudian di sini as-salatuka. As-salatuka. Sama juga di sini. Ya. Qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka. Ya. Kalau kita perhatikan di sini dia dibacanya as-salatuka. Ya, bukan as-salawatuka. Ya. Karena kenapa? Karena di sini alif khinjariyahnya di atas wawu. Maka dia sebagai pengganti alif gitu. Jadi as-salatuka ya. Qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka gitu. Kemudian au mahallul alif al-mahdhuf fil rasm. Jadi kan ataupun dia tempatnya itu berada di setelah apa? Setelah wawu. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Nah, maka di sini kalau kita perhatikan dibaca as-salawat. Kenapa? Karena di sini alif khinjariyahnya di depan wawu. Ya. Kalau tadi di atas wawu, maka dibaca alif as-shalah, shalah jadi mufrad. Tapi kalau di sini dia waw alif khinjariyahnya fathah berdirinya itu dia di depan wawu. Maka dibacanya dia jamak. Ya. Bukan as-shalatuka.
Bukan apa hafizu 'alas salati, bukan. Tapi dibacanya hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi 'alas salawati was salatil wusta gitu ya. Nah, jadi jangan sampai di sini kebalik. Kalau misalnya kita nggak paham tentang alif hinjariyah ini, mungkin bisa aja di sini dibaca apa? Tadi kan qalu ya syuaibu as-salawatuka misalnya. Kalau misalnya kita nggak paham di sini alif hinjariyahnya itu apa namanya? Dia berada di atas wawu. Gitu ya. Bisa aja dia dibaca wawu as-salawatuka, itu salah gitu ya. Kemudian juga sama hafidhu alas salawati was salawati wusta misalnya. Ya. Kalau misalnya kita nggak paham tentang alif hinjariyah ataupun tentang dhabtul mushaf, maka tadi kita bisa keliru di situ. Makanya di sini Syekh Ahmad Samir memasukkan tidak paham tentang dhabtul mushaf itu masuk kepada lahan, ya, kesalahan dalam penyebab lahan dalam membaca Al-Qur'an. Gitu. Nah, kemudian falahnu yakunu bi isbatiha fi mawdi'i hud ya, fi mawdi'i hud. Jadi yang menjadi kesalahan itu adalah ketika kita membacanya tadi apa? Jadi jamak ya. Qalu ya Syuaibu as-salawatuka ta'muruk gitu. Harusnya as-salatuka ta'muruk gitu. Wa hadfuha fi maudhi'il Baqarah. Adapun di surah Al-Baqarah dihapus. Jadi bacanya gimana? Hafizu 'alas salawati was salawatil wusta misalnya gitu. Yang seperti itu ya. Kita perhatikan di sini dia alif hinjariyahnya di atas huruf ataupun di depan huruf. Kalau di depan huruf dia menjadi waw gitu ya. As-salawat. Kemudian kalau kita perhatikan juga di sini harokatnya ada. Kalau di surah Al-Baqarah ayat 238 di sini setelah lamnya itu ada waw berharokat fathah. Nah, itu artinya dia dibaca jamak ala solawati. Tapi kalau misalnya di surah Hud tadi di atas wawnya itu nggak ada fathah. Nah, ya kan? Nggak ada fathah tuh. Nah, itu artinya apa? Dia itu dibaca alif as-salatuka seperti itu. Kemudian wa ba'dal waw fi maudhi'il Baqarah. Tapi tadi kan ya, setelah waw di surah Al-Baqarah. Wal wawul maftuhah fayuntaqu bi waw maftuhah tsumma alif maddiyah. Tadi kan? Dia wawunya maftuhah, solawa gitu. Fayuntaqu bi waw maftuhah tsumma alif maddiyah. Kemudian dia diucapkan dengan waw yang berharakat fathah as-salawa, kemudian tsumma alif maddiyah. As-salawatuka, as-salawatuka. Jadi jangan sampai dibaca seperti itu. Jangan sampai dibaca qalu ya syuaibu as-salawatuka. Tapi as-salatuka seperti itu. Kemudian selanjutnya wa yaksurul khattu fi mawdi'aini mutasyabihain. Kemudian banyak sekali ya terjadi kesalahan ya, terjadi kebingungan di dua tempat yang mirip ya, mutasyabihaini wa huma qaulu ta'ala walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Ya. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Nah, di sini ada orang yang baca seperti itu. Artinya dia di sini dia menjadi apa? Dibacanya mirip dengan yang ada di surah Al-Ma'arij ya. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Nah, dia yang menjadi kesalahan itu seperti itu. Ya. Artinya apa? Dia dibacanya walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Fanasma'u man yaqra mawdi'al mu'minun kal Ma'arij. Nah, ada orang yang membaca ya, di surah Al-Mu'minun itu sama dengan Al-Ma'arij. Gimana bacanya? Walladzina hum 'ala salatihim. Nah, makanya di sini kalau kita perhatikan alif hinjariyahnya di depan waw. Ala salawatihim yuhafizun itu harusnya. Bukan ala salatihim yuhafizun. Kemudian wal aks ataupun sebaliknya gitu ya. Sebaliknya. Jadi yang di Al-Ma'arij dibaca seperti Al-Mu'minun. Fadirayatu bidhabati wa rasmi tarfa'u hadzal labis. Maka pemahaman tentang ilmu dhabat dan juga ilmu rasm itu bisa membuat kita terbebas dari kebingungan itu. Ya. Apa campur aduknya gitu ya. Kebingungan ataupun percampur adukan gitu antara tadi misalnya di surah Al-Ma'arij dengan surah Al-Mu'minun. Waktu solo ilal itqan, maka kamu akan sampai kepada itqan, kepada kemungkinan. Kemudian selanjutnya sebab yang ke-9 ada mudirayati bil qiraat.
ternyata tidak paham qiraat juga bisa menyebabkan lahan. Wala yalhanu fi dzalika illa al-jami' lil qiraat. Dan tidak akan salah di situ kecuali orang yang sedang menjamak qiraat. Awid dari sili aghlabiha, ataupun orang yang belajar kebanyakan riwayat ya. Orang yang belajar banyak riwayat. Fayahdusul labsu indama yaqra'u bi ifradi riwayati min riwayatiha. Maka terjadi ya labas ya kebingungan ketika apa? Ketika membaca dengan ifrad. Artinya kita membaca dengan satu riwayat min riwayatiha, dari riwayat-riwayat. Contoh misalnya kita baca pakai riwayat Hafiz gitu ya. Fi ba'dil kalimat, di beberapa kata, kalladzi yaqra'u bi Hafs an Asim wa yaskunu ta. Nah, seperti ada orang yang dia itu sebenarnya baca pakai riwayat Hafiz, tapi ketika dia bertemu dengan ayat khutuwat gitu ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Tapi dia apa? Dia malah mensukunkan ta-nya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Misalnya. Padahal kalau misalnya kita sukunkan ta-nya, itu bukan riwayat Hafiz, tapi bisa jadi riwayat Syu'bah misalnya. Gitu. Kemudian au yaksuru zaid. Jadi ada orang yang baca minal malaikati munzilin. Nah, kalau kita baca pakai riwayat Hafiz, dibaca munzalin, bukan munzilin. Kemudian au yaftahul waw, ataupun ada yang baca minal malaikati musawwamin. Harusnya dia dibaca kasrah, musawwimin. Nah, gitu. Au yaskunud dal, ataupun ada orang yang mensukunkan dalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Nah, kalau kita baca pakai sukun, wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Maka itu bukan riwayat Hafiz, tapi riwayat yang lain, contoh Syu'bah misalnya. Gitu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, pastikan yang kita baca itu riwayat yang kita baca. Artinya, pastikan kita mengikuti semua kaidah pada riwayat tersebut. Nggak boleh kita campur adukan antara riwayat Syu'bah dengan riwayat Hafiz misalnya. Kita baca Hafiz, tapi ternyata di khutuwat dibaca pakai sukun. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan misalnya. Atau tadi wa mati'uhunna 'alal musi'i qadruhu wa 'alal muqtiri qadruhu. Nggak boleh. Itu artinya apa? Kita mencampur adukan qiraat, dan hukumnya nggak boleh, gitu ya. Nggak boleh. Kadzalika ada mudirayati bi turuqir riwayat. Begitu juga kalau kita nggak punya pemahaman tentang torik, ya, tentang torik beberapa riwayat, maka itu akan menyebabkan lahan. Kaman yaqra'u bi Hafs min asy-Syatibiyah wa yaqra'u bi Shad. Nah, sebagaimana orang yang membaca ya dengan riwayat Hafs dari jalur Syatibiyah, di mana dia pada kata wallahu yaqbidu wa yabsutu ya. Ataupun wazadakum fil khalqi bastah. Di sini dia baca pakai shad. Wazadakum fil khalqi bastah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu fayaltabisu alaihi. Maka itu apa? Menjadikan apa? Dia bingung gitu. Terjadinya campur aduk antara riwayat, antara turuk gitu ya. Ahiyya bisin ambil sad. Apakah dibacanya dengan sin, ya besut, ataupun dengan sod, ya besut. Nah, maka kita harus paham juga, kalau kita baca pakai torik syatibiyah, apa saja yang harus kita perhatikan. Gitu. Karena kalau misalnya nanti kita bisa baca pakai torik yang lain, gitu ya. Torik misalnya kita baca pakai qasmun fasil, torik misbah, ya, misalnya. Nah, maka di sini dia baca pakai sod, bastah, kemudian ya besut. Nah, jadi jangan sampai apa? Jangan sampai kita mencampur adukan antara riwayat dan juga kita mencampur adukan antara torik. Kemudian fayajibu 'alal qari'il karim an la yatasaddaru lil qira'ati bil qira'at. Maka ya wajib bagi seorang pembaca yang mulia an la yatasaddaru lil qira'ah bil qira'at. Jangan sampai dia membaca ataupun belajar qiraat au bi riwayatin min riwayat, kurang mau min riwayat, ataupun dengan riwayat dari beberapa riwayat, au bi tariqin min at-turuq, ataupun dari beberapa torik ya, dari torik dari beberapa torik,
illa idza kana mutqinan asyaddal itqana. Kecuali kalau misalnya dia benar-benar mutqin kata beliau. Asyaddal itqan, bahkan mutqinnya itu udah bukan level rendah lagi tapi udah tinggi levelnya. Hatta la yurakkib hatta la yurakkiba wa yakhlaq. Supaya apa? Supaya dia nggak mencampur adukan, supaya dia nggak menumpuk antara riwayat dengan riwayat yang lain, antara torik dengan torik yang lain. Ya, wayak lihat. Nah, dan kemudian apa? Dia mencampur adukan tadi, mencampur adukan antara riwayat Hafaz dengan Syu'bah misalnya, Hafaz dengan Qalun, kemudian mencampur adukan torik Syatibiyah dengan torik Misbah, torik Kamil dan sebagainya. Kemudian apa? Wal khaltu fil qiraati haram. Mencampur adukan bacaan itu hukumnya haram. Li'annahu kadzibun fil riwayah. Karena itu membohongi riwayat. Amma law kana tarkibu bi jam'il qira'at bi syurutil jam'i wa dhawabitihi fa huwa jaizun indal qurra. Beda halnya, beda kasusnya kalau misalnya kita menjamak qiraat. Ya. Kalau misalnya kita menjamak qiraat, ya, kemudian kita membaca dengan mengumpulkan qiraat, misalnya kita baca pakai menjamak apa? Qiraat asyrah misalnya. Nah, kemudian kita paham juga syarat-syaratnya, kemudian juga kita paham juga dhawabitnya, aturan-aturannya, fahuwa jaizun indal qurra. Maka wajib, maka boleh. Maka hukumnya boleh. Jadi di sini kasusnya adalah kalau misalnya kita baca pakai satu riwayat aja. Nah, kemudian terjadi percampur adukan ya, terjadi khalt gitu, percampuran antara riwayat Syu'bah dengan Hafaz, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya memang kita sedang menjamak kiroat, menggabungkan kiroat, entah itu kiroat asyrah, sab'ah, ashabus sila, ashabul tawassut gitu, itu hukumnya boleh. Dengan syarat kita juga paham tentang syarat dan juga dhawabitnya gitu ya. Kita paham tentang syarat dan juga aturan-aturannya seperti itu. Nah, kemudian as-sababul asyir. Jadi kita masuk ke sebab yang 10. Ada mudirayati bi'ilmil fawasil. Jadi di antara penyebab belahan juga adalah kalau misalnya kita nggak paham tentang ilmu fawasil. Ilmu fawasil itu dia gampangnya adalah ilmu yang berhubungan dengan akhir ayat. Ya. Ilmu yang berhubungan dengan akhir ayat ataupun rasul ayat. Gitu ya. Ya, ataupun kita bilang di sini ilmu adul ay. Ilmu fawasil itu sama dengan ilmu adul ay. Ilmu fawasil. Di sini beliau menjelaskan huwa ilmu alladhi yabhathu fi ahwali ayatil Qur'anil Karimi min haitsu adadil ayati fi kulli surah. Wa ma hiya ra'sul ayah au khatimatuha. Jadi apa? Ilmu fawasil itu adalah ilmu yang membahas tentang kondisi ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Baik dari segi jumlah ayatnya, fi kulli surah, dalam setiap surah, wa ma hiya ra'sul ayah au khatimatuha. Kemudian apa? Kemudian apa akhir ayatnya? Ya. Apa itu akhir ayatnya? Wa ma hiya ra'sul ayah au khatimatuha, ataupun penutupnya. Jadi ilmu fawasil itu adalah ilmu yang membahas tentang akhir ayat. Namanya seperti itu. Fal fasilatu hiya akhiru kalimatin fil ayah. Nah, jadi fasilah itu adalah akhir kata di dalam sebuah ayat. Ya, dalam satu ayat. Apa contohnya? Al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin itu dia adalah rasul ayat ataupun fasilah tadi. Wahia muradifah li rasil ayat indal katsirin. Dan dia itu apa? Muradif ya, persamaan dari rasul ayat tadi. Ya. Li rasil ayati indal katsirin. Ya, menurut banyak orang. Jadi kita bisa katakan ilmu fawasil ataupun ilmu adul ayat ataupun rasul ayat. Kemudian wawadul ulama turuqan lita'arrufi ila ra'sil ayat. Kemudian para ulama di sini memberikan apa? Metode gitu ya, manhaj. Bagaimana cara mengetahui ra'sul ayat. Wahia, yang pertama, musawatul ayah lima qablaha wa ma ba'daha qulan wa qasaran. Jadi apa? Menyamakan ayat lima qablaha dengan yang sebelumnya ataupun wa ma ba'daha setelahnya qulan wa qasran. Ataupun wa qasaran. Jadi baik dari segi panjang ataupun pendeknya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari segi panjang pendeknya ayat itu, baik itu dari ayat sebelumnya ataupun setelahnya, itu
kita sebenarnya bisa gitu. Bisa menentukan tentang rasul ayahnya gitu ya. Kemudian apa? Musyakalatul fasilah li ghairiha mimma huwa ma'aha fi surati fil harfil akhir minha au fi ma qablahu. Musyakalah gitu ya, menyamakan bentuknya ya. Nah, musyakalatul fasilah ya akhir ayat ya, akhir kata li ghairiha dengan yang lainnya mimma huwa ma'aha fi surah. Ya, bersamaan dengan yang ada di surah itu fil harfil akhir pada huruf terakhir minha au fi ma qablahu. Baik itu dengannya ataupun dengan huruf setelahnya ataupun dengan ayat setelahnya. Contoh misalnya ada ayat-ayat yang akhirnya itu nun semua, nun gitu semuanya. Ataupun semuanya alif ya. Zakaria, Suliya, Itiya gitu. Maka itu dengan itu juga kita bisa menentukan tentang rasul ayat tadi. Kemudian al-ittifaqu ala addin adh-dha'iriha fil Qur'anil Karim. Menyamakan ya, menyepakati tentang adnya, jumlahnya. Jumlah apa? Jumlah nadhairiha yang mirip dengannya fil Qur'anil Karim dalam Al-Qur'an. Inqita'ul kalami indaha. Kemudian berhentinya kalam ya. Artinya ketika kalam itu sudah berhenti, kita juga di situ bisa dianggap sebagai rasul ayat. Makanya kadang waqaf tam itu dia sering ditemukan di apa? Sering ditemukan di rasul ayat ya, di akhir ayat. Karena ketika kalam itu berhenti, ayat itu pun juga berhenti. Ketika dia beda judul, ya beda pembahasan, maka beda juga ayat baru juga seperti itu. Nah, waqad yastaghribul qari'ul karim ja'ala adam ya. Waqad yastaghribul qari'ul karim ja'alu adamid dirayati bi'ilmil fawasili sababan min asbabil lahan. Di sini banyak orang yang bingung, kok bisa gitu. Kok bisa ya? Banyak orang-orang yang merasa aneh, kok bisa ada mudirayati bi ilmil fasil itu adalah sebab merupakan dari sebab-sebab terjadinya lahan. Kalau kita nggak paham tentang ilmu fawasil, itu juga bisa menyebabkan lahan. Wa ma ja'altuha sababan illa indama sami'tul lahna bisababi adami dirayati bihi. Nah, pokoknya intinya semua yang beliau tuliskan di buku ini, di kitab lahan ini, ya baik itu dari sebab-sebabnya dan sebagainya, itu merupakan khibrah beliau. Itu merupakan pengalaman beliau, ya experience beliau dengan murid-murid beliau. Ya. Suaranya kok nggak masuk ya Ustadz? Kenapa? Nggak masuk? Masuk kok Ustadz, masuk. Masuk. Waduh, Ustaz. Ah, teman. Mungkin ada masalah di apa? Syabakahnya di sini salah ya. Nah, kemudian selanjutnya apa di sini? Ya. Pokoknya yang beliau tulis di kitab itu adalah hasil daripada pengalaman beliau dengan murid-murid beliau. Ketika beliau mendengarkan ada murid yang salah, maka beliau tulis seperti itu. Gitu. Makanya sini dengan wa ma ja'altuha, dan aku tidak menjadikannya sebab terjadinya lahan illa indama sami'tul lahna bisababi adami dirayati bihi. Kecuali kalau misalnya aku telah mendengarkan kesalahan karena tadi dia tidak paham tentang apa ilmu fawasil. Ya. Nah, apa contohnya? Nah, nahul ati contohnya. Al-waqfu ala yahur. Ya. Di sini bil alif, ada orang yang berhentinya pakai alif. Kenapa? Karena ayat-ayat sebelumnya itu dia juga dengan alif. Hakadza yahura kal fawasil qablaha. Seperti ayat-ayat yang sebelumnya. Nah, apa contohnya di sini kan? Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahura. Kan? Karena apa? Dia baca pakai alif karena ayat-ayat sebelumnya juga pakai alif. Ya kan? Masrura, sa'ira, subura. Itu salah. Dan kata beliau, wa hadzal khata'u syai' fi tilawatil katsirin. Ini merupakan kesalahan yang sangat-sangat sering terjadi ya, dalam bacaan orang-orang banyak. Khasatal atfal fi daurit tahfizi. Khususnya anak-anak kecil yang ada di markas tahfiz, kata beliau. Bal qad yakhta'u fiha al-muallim. Bahkan terkadang yang salah pun juga muallim, gurunya salah gitu. Wa yulaqqinu tullaba bihadzal khata'.
Nah, kemudian dia mentalkinkan oleh murid-muridnya dengan kesalahan itu. Jadi gurunya pun juga mengajarkan seperti itu. Ya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahura. Harusnya an lan yahur. Gitu. Nah, itu apa? Itu kalau karena kita nggak paham tentang ilmu fasil tadi. Kita nggak paham tentang ilmu akhir yang al-usul ayat tadi. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian wa hunaka sababun akhar li hadzal lahan. Kemudian juga ada sebab yang lainnya karena terjadinya lahan tersebut. Ada mutamyizi bainal fi'li wal ismi. Nah, dia nggak bisa membedakan antara fi'il dengan isim. Yahur dia kan di sini kan. Kira-kira yahur di sini fi'il apa isim? fi'il Fi'il kan ya. Nah, maka kalau misalnya dia fi'il, apakah dia bisa dimasukkan tanwin? tidak bisa. Nggak bisa gitu. Makanya nggak mungkin kita bacanya allayyahura gitu misalnya. Karena ada tanwin di situ nggak bisa. Karena dia fi'il. Bi khilafil fawasil qablaha wa ba'daha asma. Nah, beda halnya dengan apa? Dengan masrura, sa'ira, subura. Di sini kan ayat-ayat sebelumnya itu dia semuanya adalah isim. Makanya karena dia isim, akhirnya apa? Dia bisa dimasuki tanwin. Dia bisa dibaca menjadi mad iwad kan gitu. Subura, sa'ira, masrura. Tapi kalau yahur dia fi'il. Makanya jangan dibaca yahura tapi yahur. Bala seperti itu. Kemudian al-qat'u qabla intihai ayah. Nah, ini juga banyak biasanya orang-orang yang pakai hafalan Quran gitu ya. Jadi dia berhenti, dia memutus bacaan ya, qata'. Kemudian apa? Qabla intihai ayah, sebelum ayatnya selesai. Ya. Contohnya apa? Al-qat'u ala ta'malun min qouli ta'ala fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dia berhenti di situ karena dia mengira ta'malun itu dia akhir ayat gitu ya. Padahal masih ada ayat sisanya itu apa? Innahu alimun bidzatis sudur. Nah, jadi dia berhenti di ta'malun karena mengira di sini akhir ayat. Karena dia nun kan ta'malun misalnya gitu. Nah, itu apa? Karena dia nggak paham tentang ilmu fawasil tadi. Harusnya dia diselesaikan sampai innahu alimun bidzatis sudur. Falaqad sami'tu ahad al-a'immah qata'a 'alaiha al-qira'ah wa raka' falyantabih laha wa limithlihi. Karena aku telah mendengar gitu ya. Telah mendengar ada salah satu imam yang dia itu memutus bacaan kemudian apa dia rukuk gitu. Jadi langsung fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allahu akbar. Nah, salah. Karena masih ada ayat yang lain, masih ada ayat yang belum selesai. Innahu alimum bidzatis sudur. Kemudian contoh lainnya apa? Al-qat'u ala qaulihi ta'ala baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Sama juga. Karena di sini dia nun, mungkin akhirnya dia mengira bahwasanya akhir ayat. Harusnya apa? Masih ada ayat sisanya. Duna baqil ayah wa ma ana 'alaikum bihafiz. Jadi harusnya berhenti di sini, bukan di sini. Berarti bukan di in kuntum mu'minin tapi wa ma ana 'alaikum bihafiz. Tapi ini tadi ya, ini biasanya terjadi kalau misalnya untuk orang-orang yang baca bil ghaib dengan hafalan. Tapi kalau misalnya orang yang baca dengan lihat mushaf ya insyaallah enggak. Kemudian apa? Al-qat'u ala qouli ta'ala walau nasha'u la araynakahum fala'araftahum bisimahum. Padahal apa? Masih ada ayat lainnya. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Wallahu ya'lamu a'malakum. Jadi dia harusnya berhenti di a'malakum bukan di simahum misalnya. Ya fala ta'rif apa? Fala araftahum bi simahum. Jangan seperti itu. Jadi pastikan kita berhenti bahkan kalau misalnya kita imam gitu ya.
pastikan ketika kita imam, kita berhenti, kita memutus bacaan di akhir ayat, bukan yang kira-kira akhir ayat. Lianna ru'usal ay surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulluha tantahi bidhamiri hum, katanya. Karena surah Muhammad itu kalau kita lihat dia kebanyakan akhir ayatnya itu diakhiri dengan hum, dengan dhamir hum. Faqata'a ahaduhum ala bisimahum. Kemudian ada orang yang berhenti di bisimahum. Kenapa? Tadi karena dia melihat ayat sebelumnya akhirnya mim, ya. Akhirnya apa? Hum gitu. Bisimahum. Wa raka'a fi salat. Kemudian dia ruku dalam salatnya. Kan nggak boleh. Ya, seperti itu. Tamam? Fahim tum? Berarti ini khusus untuk yang menjadi imam Ustaz ya? Atau Iya, enggak juga gitu ya. Ya pokoknya untuk orang-orang yang baca Al-Qur'an gitu. Khususnya untuk imam-imam yang mereka itu tadi ya, dia baca pakai hafalan gitu, Ustaz. ya? Oke. Tamam. Kemudian as-sababul hadi asyar. Jadi udah ya, yang 10 itu karena kita nggak paham tentang ilmu fawasil. Yang ke-11, nah ini yang paling banyak. Al-ujmatu awil ummiyah. Ujmah. Dia apa? Lidah kita ini udah terpengaruh dengan bahasa asing. Wal ummiyah, dan kita juga tadi ya, berhubungan dengan logat gitu ya. Logat daerah, logat bahasa. Kilahuma sababani min asbabi hudutsil lahan. Keduanya merupakan dua sebab dari sebab-sebab terjadinya lahan. Wa nataijuhuma wahidah. Itu semua ya hasilnya sama gitu. Sama-sama apa? Illa annal ujmata aqallu minal ummiyah. Beda-beda halnya kalau misalnya ya, kalau ujmah itu dia lebih sedikit apa lebih mending lah gitu ya, lebih mending. Kalau ujmah itu lebih mending dibandingkan ummiyah. Kenapa? Nah, faqad yakunul a'jami muta'alliman bitajwidi wa ulumil Qur'ani. Terkadang ada orang ajam ya, orang asing yang bukan orang Arab, dia itu apa? Muta'alliman, belajar tajwid, kemudian belajar ulumul Qur'an, wala yakunu fi tilawatihi khalal illa fi harfin aw harfain. Karena dia udah belajar hukum tajwid, belajar ulumul Quran, maka kesalahannya itu paling cuma di 1-2 huruf aja. Kalau ajami, ya. Apa amal ummi, orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, misalnya ya, ummi, fala yadri an tilawati wa usuli adaiha syai'an. Dia sama sekali nggak paham. Ya. Jadi kalau ajami itu dia masih mending daripada ummi. Kalau ajami apa, kalau ummi itu dia apa? Fala yadri an tilawati wa usuli adaiha syai'an. Jadi dia nggak paham sama sekali. Dia nggak tahu sama sekali tentang tilawah dan juga kaidah-kaidahnya, kaidah-kaidah pengucapannya. Kemudian fa akhtauhu awsa' wa aktsar. Maka kesalahannya semakin luas dan semakin banyak kalau ummi. Ya. Kalau ummi kesalahannya semakin banyak dan semakin luas. Tapi kalau misalnya ajami dan dia juga sudah belajar mungkin, maka paling kesalahannya di 1-2 huruf aja. Kemudian wa misluhu yajibu alaihi an yuqallid. Nah, kalau misalnya ummi ya, maka dia wajib mengikuti. Ya, dia wajib mengikutin. Entah itu mungkin dari murattal dan sebagainya. Wa yulaqqina min ya wa yulaqqan ya wa yulaqqana min syaikhin mujidin. Kemudian tadi apa? Dia juga harus bertalaki dengan syekh yang mujid ya, yang tajwidnya bagus, yang baik dan benar, yang fasih, yang mutqin. Hatta yuqima huruf al-Qur'an. Sampai dia apa bisa meluruskan ataupun menyempurnakan bacaan Al-Qur'annya, huruf-huruf Al-Qur'annya. Wa taslama tilawatuhu minal lahan. Kemudian sehingga apa? Tilawahnya itu selamat dari lahan. Mastata'na, sebisa mungkin, sebisa mungkin. Fayarfa'u anhu al-itsm. Maka dia akan dihapuskan dosanya. Tadi karena dia usaha gitu ya. Karena dia berusaha untuk belajar. Maka apa? Fayarfa'u anhu al-itsm. Maka dosanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia memang sudah berusaha semaksimal mungkin dan qadarullahnya memang dia nggak bisa, ya sudah gitu. Insya Allah dia nggak akan berdosa. Dia nggak akan berdosa. Tapi kalau misalnya dia walaupun ummi misalnya, tapi dia juga nggak mau belajar sama sekali, nggak mau dengerin murattal sama sekali segala macamnya,
Nah, maka dia juga bisa jadi berdosa karena dia sengaja, dia melalaikan untuk mempelajari Al-Qur'an seperti itu. Nah, wayan tuju anhuma katsirum minal luhun. Jadi banyak menghasilkan kesalahan-kesalahan. Abrozuha mayali. Yang paling banyak, yang paling nampak itu apa? Yang berikut ini. Khaltul hurufi ba'daha bi ba'd. Khaltul hurufi ba'daha bi ba'd. Jadi mencampur adukan satu huruf dengan huruf yang lain. Contohnya apa? Kaibdali zal zayan. Seperti ada orang yang mengganti zal za dengan za. Contohnya apa? Allazina. Allazina jadi allazina. Harusnya dia keluar dari ujung lidah ya. Ujung lidah dengan ujung gigi dari atas. Tapi dia malah keluarkannya dari zai. Dari apa? Dari ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah. Allazina. Harusnya allazi zi gitu. Fayatahawwalul ma'na bizai ilal lazm. Maka maknanya berubah. Kalau zai allazina itu apa? Dari kata allazm. Apa? Huwa syiddatu wadh-dhaiq. Jadi sempit. Jadi kalau misalnya kita baca allazina pakai zai itu artinya sempit. Wa ibdalus sin zayan ataupun mengubah sin menjadi zai. Al masjid ya. Contohnya misalnya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Harusnya apa? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Karena sin dengan zai itu dia makhrajnya sama ya. Sofiruha sadun wa zayun sinu. Dia sama-sama sofir. Tapi yang membedakan adalah sifatnya gitu ya. Jadi jangan dibaca masjid tapi masjid. Ataupun misalnya di Mesir ada yang mengganti jim jadi ghain, masjid. Itu juga nggak boleh, keliru ya. Kalau kita mengganti jim menjadi ghain itu keliru. Apa pengaruhnya tadi? Pengaruhnya karena logat, ataupun karena a'jam tadi, ataupun karena ummi tadi. Wa ibdalu ta, ya. Mengubah ta menjadi ta, ataupun sebaliknya al-qanitin ya, al-qanitin al-qanitin fayatahawwal ma'na min al-qunut alladhi huwa ya's ila al-qanitin ya. Al-qanitin. Maka apa? Maka dia itu di situ ya, al-qanitin ya, ta dengan ta. Nah, kalau misalnya kita membaca al-qanitin ya, ta dengan ta jadi al-qanitin gitu. Sebentar. Nah, kalau misalnya kita apa? Kalau misalnya kita membaca ya al-qanitin menjadi ta misalnya atau sebaliknya al-qanitin menjadi ta al-qanitin. Nah, maka maknanya berubah. Yang tadinya pakai ta itu artinya al-ya'as, putus asa, berubah menjadi apa? Al-qanitin, tin. Artinya apa? Al-qunut allazi huwa ta'ah. Jadi orang-orang yang taat ya. Orang-orang yang taat. Nah, misalnya apa? Misalnya kita baca firman Allah Subhanahu wa taala kemudian apa wakanat minal qanitin ya. Wa Maryam ibnat Imran ya. Wakanat minal kita baca pakai ta. Wakanat minal qanitin. Maka maknanya berubah. Yang tadinya bahwasanya Maryam itu bagian ya termasuk orang-orang yang bertakwa, yang taat, qanitin pakai ta berubah menjadi ta. Qanitin misalnya. Artinya apa? Artinya orang-orang yang berputus asa. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Jadi berubah satu huruf aja bisa merubah makna. Nah, maka kita harus memperhatikan huruf per hurufnya. Kemudian selanjutnya ya al-mutamatsilah fid du'a'i wal khusyu'i wal iqrari bil ubudiyyati lillahi rabbil alamin. Jadi intinya kalau pakai ta itu artinya bertakwa gitu ya, orang yang taat. Makanya ketika tadi ayat tentang Maryam maka dia wakanat minal qanitin pakai ta, bukan wakanat minal qanitin pakai ta. Karena kalau misalnya pakai ta artinya alias, dia apa? Putus asa. Seperti itu. Kemudian ibdalud dhad dalan, mengubah dhad menjadi dal, sa menjadi sin,
Ha menjadi ha. Alhamdu jadi alhamdu misalnya. Ya. Kemudian ghain menjadi kha. Yaghsha jadi yakhsha misalnya. Wal qaf kafan. Ya. Waqala jadi wakala misalnya gitu ya. Kemudian washin jiman mengubah shin menjadi jim. Yash jadi yaj. Yashkurun jadi yajkurun. Wa ghairu dzalika minal ibdalat dan yang lain-lain dari contoh-contoh perubahan huruf kepada huruf yang lainnya. Gitu. Jadi yang pertama apa? Yang pertama mengubah dari satu huruf pada huruf yang lain. Ya. Kemudian apa? Hadzful huruf bil kulliyah. Nah, bentuk yang kedua apa? Menghapus huruf bil kulliyah secara total. Wa yaksuru dzalika indal waqf. Nah, ya. Dan itu banyak terjadi ketika waqaf. Apa contohnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Mana nunnya? Mana mimnya? Gitu. Jadi ketika wakaf banyak orang-orang yang dia itu menghilangkan huruf terakhirnya. Nah, itu nggak boleh. Karena kalau misalnya kita menghilangkan huruf terakhirnya, itu sama dengan kita menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran. Dan itu hukumnya nggak boleh. Hukumnya nggak boleh. Wa indama yatakarrarul harf. Namun ketika huruf itu berulang. Fa imma an yudghimaha ayyudghimahuma al-qari'u aw yantiqu biwahidin faqat. Jadi imma dia nanti akan mengidghamkannya karena dia hurufnya sama gitu, ataupun dia hanya mengucapkan satu hurufnya saja. Ya. Misalnya mana sikakum ya, mana sikakum. Nah, ada orang yang baca mana sikum misalnya. Jadi dia diidghamkan, ataupun dia hanya mengucapkan satu huruf aja, mana sikum, nah, seperti itu. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan jangan sampai ada huruf yang dibuang. Jangan sampai ada huruf yang dibuang secara total. Aw indama yakunul harf sa'ban, ataupun ketika huruf itu apa? Susah. Fi nutqi, ataupun ketika huruf itu susah dalam pengucapannya. Ke harfil ain, seperti huruf ain dengan hamzah, ya. Antara huruf ain dengan hamzah wa ghairuha dan yang lainnya. Nah, kemudian apa? Nutqul hurufil arabiyyati 'ammah wal qur'aniyyah khassah kanutqil hurufil ajnabiyyah. Jadi mengucapkan huruf-huruf bahasa Arab secara umum dan huruf-huruf dalam Al-Qur'an khassah, ya. Khususnya sama seperti mengucapkan huruf-huruf asing. Jadi sama seperti mengucapkan huruf-huruf bahasa asing. Contoh, mislu nutqil fa'i bi sautil harf vi. Nah, contohnya seperti orang mengucapkan fa ya dalam bahasa Arab, dia mengucapkannya malah seperti huruf v dalam bahasa Inggris, visa, kan? Fas, fa, vi. Apa contohnya? Wastafziz dibacanya tav ya. Wastav bukan. Tapi dibacanya wastafziz. Mungkin kalau kita nggak seperti itu ya, karena kita sudah belajar juga dan kita jarang menggunakan huruf v gitu ya dalam bahasa Indonesia. Tapi mungkin kalau orang-orang yang berasal dari Inggris, orang-orang berasal dari Prancis, mungkin dia bisa aja baca seperti itu. Tav gitu. Harusnya wastaf menjadi wastav, itu salah. Wa yantiqu biha al-arabu hakadha aidan. Bahkan orang-orang Arab juga ada yang mengucapkannya seperti itu. Jadi fa ya menjadi v. Ataupun au nutkul jim bi sauti ji. Au ji, garage ya. Ya kan garage ataupun jun. Ketika kita mengucapkan huruf jim dalam bahasa Arab jangan seperti itu. Jangan sampai dia nafasnya bocor al-jannah, al-ja. Jangan sampai dibaca hamas. Kemudian jangan juga dia dibaca roqawah. Al-jannah, al-jin, jangan. Tapi al-jannah, al-jin, hajajtum, samaniyah hijaj. Ya, samaniyah hijaj. Jangan hijaj. Al-hajj, jangan seperti itu. Nah, ini juga sama ya. Kalau kita mungkin jarang seperti itu. Karena kita juga dalam bahasa kita nggak ada yang sampai z gitu. Z. Ya. Kemudian au dha'fin nutqi bi harfi ra wa man'ahu takrir. Ataupun mengucapkan huruf ra
itu lemah. Seperti orang-orang Inggris, orang-orang Eropa ya, dia mengucapkan R menjadi tadel. Richard, ya, car, ya, ya, car, gitu. Chair, bukan cair, ya, gitu. Bukan Richard, tapi Richard, Richard. How are you? Bukan how are you. Ya. Jadi makanya ro-nya ataupun takrirnya orang Eropa itu lebih sedikit. Ya. Dia lebih sedikit, ya, paling sedikit dibandingkan takrirnya ro Indonesia dan ro-nya bahasa Arab. Kalau ro-nya bahasa Indonesia dia takrirnya lebih banyak. Kursi, kursi. Nah, tapi kalau takrirnya orang Arab itu tengah-tengah. Jadi dia jangan sampai dia terlalu lemah, jangan sampai juga dia terlalu berlebihan. Ya, Ar-Rahman, jangan seperti itu. Tapi disamarkan suara rohnya. Takrirnya disamarkan. Ar-Rah, Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Ataupun jangan juga jadi kayak R-nya bahasa Inggris. Ar-Rahmanir-Rahim. Nil. Cadel, jangan seperti itu. Bikhifatihi fi nutqil lughatil ajnabiyyah fi harf R, kan? Karena mudahnya ya, mengucapkan huruf dalam bahasa Inggris, dalam bahasa asing, fi harf R, kan? How are, bukan how are, tapi how are. Jadi ro-nya itu jangan sampai dia dibaca lemah, sehingga dia terhalang oleh taklirnya, sehingga dia terhalang dari sifat takrir. Fahuwa yantiquhu duna tarqin bil lisani fi saqafil hanakil a'la. Dia mengucapkannya itu tanpa meletakkan lisan ke saqafil hanakil a'la, ke langit-langit atas. Ya. Kal, how are. Nah, dia enggak naruh benar-benar ujung lidahnya ke langit-langit atas. Faka'annahu tafhimu duna harf. Seakan-akan dia itu menebalkan tanpa ada hurufnya. Ya. Seakan-akan dia menebalkan tapi enggak ada hurufnya. Fal harfu lam yattadih. Jadi hurufnya itu belum jelas. Ra bukan ra. Li'adami sabatil lisani ma'ah. Karena lisannya itu enggak mantep ya. Pengucapannya enggak pas gitu. Lisannya enggak pas. Kemudian selanjutnya, wa kam sami'tu dzalika min tullabi al-ajim min tullabi Uruba. Ini juga karena beliau pernah mendengar murid-murid beliau yang berasal dari Eropa, orang-orang asing yang baca seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Ar-Rahmanirrahim. Karena memang dalam bahasa mereka sehari-hari seperti itu ro-nya. Ya. Ro-nya kayak orang cadel. Wa mimman khalatul ajam minal arabi hatta ista'jama lisanuhum. Dan itu juga yang menjadi ya khalatu yang mencampuri orang-orang asing dengan orang-orang Arab. Jadi artinya orang Arab pun juga sekarang banyak yang kebawa-bawa, yang terpengaruh dengan orang-orang asing. Sehingga apa? Ista'jama lisan. Sehingga apa? Lisannya itu dia berubah menjadi asing. Yang tadinya lisan orang Arab ya lisan Arab, tapi karena dia mungkin sering berteman dengan orang asing ataupun segala macamnya, akhirnya terpengaruh ya. Maka akhirnya apa? Lisannya dia berubah menjadi lisan orang asing. Banyak seperti itu. Wasaru yalkanuna wa yalhanuna. Sehingga mereka apa? Mereka itu apa? Salah. Yalkanun sama. Hatta annahum yu'anuna min dzalika mu'anata syadidah inda tashih. Sampai-sampai apa? Mereka itu apa? Yu'anuna. Mereka benar-benar ya. Mereka benar-benar serius gitu. Ya, mu'anatan syadidah ya, dengan percobaan yang sangat-sangat luar biasa inda tashih ketika perbaikinya. Wa ka'anna bilisanihim lasghah wala haula wala quwata illa billah. Jadi seakan-akan dalam lisan mereka itu ada apa? Lasghah, ada apa? Apa ya bahasanya itu lasghah itu? Ada cacat gitu ya, ada cacat. Seakan-akan dalam lisan itu ada cacat. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian falyalam ikhwanul fudala anna dzalika yuqa'u fil ismi mata lam yatim at-tamrin 'ala nutqi sahih di hurufil Qur'an Karim. Ketahuilah ya wahai saudaraku yang mulia bahwasanya kalau misalnya kita jatuh kepada lahan kemudian kita enggak ada usaha untuk apa? Untuk latihan
untuk memperbaiki bacaan kita, untuk memperbaiki pengucapan kita, maka apa? Anna dzalika yuqa'u fil itsm. Maka itu akan menjatuhkan dia kepada dosa. Ya. Maka dia akan berdosa. Mata lam yatim tamrin. Selama dia itu tidak menyempurnakan latihannya. Melatih lisan dia untuk mengucapkan pengucapan yang sahih, yang benar. Li hurufil Qur'anil Karim, untuk huruf-huruf Al-Qur'an. Walaysa hunaka mustahil fil wusul ila al-itqan. Jadi orang-orang asing, orang Arab, orang Eropa, orang manapun juga itu nggak ada yang mustahil ya untuk sampai kepada itqan. Banyak kok gitu ya. Orang-orang yang dia itu lidahnya bukan lidah orang Arab, ya orang-orang asing, entah itu orang Cina, orang Eropa, orang Amerika, itu mereka bahasanya sangat luar biasa, masya Allah. Gitu. Contoh misalnya ada seorang qori ya, namanya Fatih Sefrajic. Dia itu orang Bosnia kalau nggak salah. Itu masya Allah bacaannya. Padahal dia bukan orang Arab, orang Bosnia, orang-orang ya masih orang-orang inilah orang-orang Eropa. Gitu. Tapi karena dia sering banyak pelatihan, sering banyak mengulang, mendengarkan, ya, kemudian bertalaki dengan guru, nah maka dia menjadi seperti itu. Jadi nggak ada hal yang tidak mungkin dalam mencapai sebuah kemungkinan, sebuah kefasihan. Fakam min tullabin ya, ya. Kanu la yahsinuna nutqu aghlab hurufil Quran li'annahum hadithul ahdi bil Islam. Jadi apa? Betapa banyak murid-murid yang mereka itu dulu tidak bisa memperbaiki ya, tidak bagus dalam mengucapkan beberapa huruf-huruf Al-Qur'an. Bahkan aghlab itu, kebanyakan huruf-huruf Al-Qur'an li'annahum hadithul ahdi bil Islam. Karena mereka itu ya jauh dari Islam gitu ya. Mereka belum masuk Islam segala macamnya. Wa ghairuhum, dan yang lain-lain. Wa ma'as sabri. Nah, dengan syarat kita apa? Harus sabar. Wa ma'as sabri, ya, harus sabar. Wal israr, terus menerus ya. Wa kasratil muhawalat qara'u wa atqanu wa ujizu bil qira'ati wal iqra' anil istihqaq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi yang tadinya mereka nggak bisa apa-apa, ya banyak yang bacaannya salah-salah, pengucapan hurufnya banyak yang salah, karena dia sabar, kemudian juga terus berusaha, terus talaki dengan gurunya, terus mendengarkan bacaan-bacaan ulama ataupun qari yang mutqin, yang fasih ya. Ya, kemudian wa kasratul muhawalat, banyak berusaha, ya, banyak mencoba. Qara'u, kemudian mereka baca, wa atqanu, kemudian mereka mutqin, wa ujizu, dan mereka bahkan apa? Mendapatkan ijazah bil qiraati wal iqra' ya, dengan ijazah membaca dan juga mengajar an istihqaq nah, karena dia berhak gitu, bukan karena kasihan misalnya mungkin. Karena mungkin ada beberapa guru ya, beberapa syekh yang ngasih ijazah kepada orang-orang asing karena kasihan gitu. Kasihan lah orang asing gitu. Banyak yang bisa seperti itu, karena ngelihat orang Indonesia atau orang Malaysia ya. Dan mohon maaf, kebanyakan orang-orang Malaysia gitu ya, orang Malaysia itu apa namanya, kalau di Mesir itu ya banyak yang bacanya masih belum benar gitu. Dan karena kasihan alasannya, jadi dikasih. Jadi dia mendapat ijazah mungkin dalam tanda kutip karena kasihan syekhnya. Ya udah, daripada dia lama-lama tapi apa namanya nggak dapat ijazah, ya udah dikasih ijazah seperti itu. Tapi kalau murid-muridnya Syekh Ahmad Samir yang dari Eropa itu, mereka usaha dulu, mereka berusaha terus-menerus, kemudian mereka sampai mungkin baru mereka dapat ijazah seperti itu. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian khalalun fin nutqi bil harakati was sakanati wal musyaddadat. Kemudian terjadi ya khalal, kerusakan, kerancuan dalam mengucapkan harakat, sukun dan juga tasydid, musyaddadat. Fal ummiyu yajhalul huruf. Orang yang ummi itu dia tidak paham tentang huruf tadi. Wal kalimat allati yaqra'uha, dan juga kata-kata yang dia baca. Fakaifa la yalhan fi hayatiha minal harakati was sakanat. Bagaimana mungkin dia tidak salah dalam hayahnya? Artinya apa? Dalam harakatnya. Fathahnya, dhammahnya, kasrahnya, was sakanat, dan juga sukunnya. Lidza qulna anifan annal halla fit talqin was sima' bi istikhdamil wasail teknologiyah al haditsah. Maka kata beliau, seperti yang telah kami sampaikan tadi, bahwasanya solusinya adalah fit talqin, ketika mentalkinkan, ketika talaki. Ketika talaki,
Kemudian wasima, kemudian juga dia banyak mendengar bacaan para masyayikh yang mutqin, Syekh Husari, Syekh Minsyawi, Syekh Abdul Basit Abdul Samad misalnya. Bistikhdamil wasail teknologiyah al-hadithah. Dengan menggunakan teknologi terkini, ya. Teknologi modern. Kal hatif wa ghairihi, seperti apa? Telepon, ya, HP, wasima' minhu. Kemudian kita mendengarkan dari YouTube gitu. Wa tardid, ya. Apa? Kemudian kita mengulang-ulang ya. Tapi apa? Khalfa syaikhil ladzi yasma'uhu. Jadi dia mengulang-ulang di belakang syekh yang dia dengarkan. Contoh misalnya, kita dengar bacaan Syekh Husari, Syekh Al-Husari, maka ketika beliau selesai membaca, kita ulangi lagi bacaan beliau. Kita ulang-ulang, kita ikutin. Sampai akhirnya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Wa urashihu lil jami'a, kan? Wa urashihu lil jami'i asy-Syaikh Al-Husari rahimahullah ta'ala. Dan aku memberikan rekomendasi katanya untuk kalian semuanya. Siapa? Syekh Husari rahimahullah ta'ala. Dan hampir kebanyakan para masyayikh kami di Mesir ya. Kalau kalian pengen bacaannya bagus, bacaannya fasih, maka sering-seringlah dengar bacaannya Syekh Husari. Masya Allah, beliau luar biasa. Walaqad jarrabtu zalika ma'ahadil ummiyin, kata beliau. Dan itu telah beliau lakukan ya. Jarrabtu, aku telah mencobanya kepada salah satu ummiyin yang bahkan dia bukan ajim gitu. Yang bahkan dia itu bukan ajim. Sebentar. Baterainya lowbat. Sebentar. Kemudian walaqad jarabtu dzalika ma'a ahadil ummiyin, katanya. Jadi apa? Aku telah mencobanya dengan salah satu orang yang ummi. Bukan ajim lagi tapi ummi. Dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis mungkin. Wal awam al muta'allimin, dan orang-orang awam yang belajar. Wa atatit tajribah samaratu thayyibah fi waqtin qasirin. Bahkan apa? Tajrubahnya itu apa? Experience lagi. Percobaannya gitu ya, eksperimen. Eksperimennya itu menghasilkan ya samarat thayyibah, hasil yang sangat baik. Fi waqtin qasirin. Bahkan nggak butuh waktu lama, ya. Dengan waktu yang sebentar itu bisa menghasilkan hasil yang sangat memuaskan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang bacaan Al-Qur'annya masih, mohon maaf, masih berantakan gitu ya, masih salah-salah gitu, coba gitu banyak-banyak mendengar bacaannya Syekh Khalil Al-Husari rahimahullah taala. Insya Allah itu akan membuat ya, akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa bagi dia, buat dia. Bahkan apa? Fi waqtin qasirin, dengan waktu yang sangat singkat. Gitu. Kemudian amal a'jami wa in kana yastati'u qira'at al-huruf al-arabiyyati wa tamyiz bainaha. Adapun seorang a'jim, seorang asing, walaupun dia itu bisa mengucapkan, bisa membaca huruf Arabiyah, wa tamyiz bainaha, dan bisa membedakannya, illa annahu qad yaqa'u fil lahni bitabdilil harakat. Nah, kecuali ataupun akan tapi gitu ya. Orang-orang a'jim ini mereka apa? Terkadang jatuh kepada lahan, tapi lahannya apa? Bitabdilil harakat. Lahannya itu bentuknya itu apa? Mengubah harakat. Jadi bukan mengubah huruf, tapi mengubah harakat. Fathah jadi dhammah, dhammah jadi kasrah, sukun jadi fathah misalnya. Kenapa seperti itu? Li'adami dirayatihi bin nahwi wa qawaidihi allati tadbitu an-nassul Qur'ani. Karena dia nggak punya pemahaman tadi tentang apa? Tentang grammar bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu. Dia nggak paham tentang grammar ya, ataupun ilmu nahwu dalam bahasa Arab. Wa qawaidihi, dan juga kaidah-kaidahnya. Yang dimana apa? Tadbitu nassul Qur'ani, yang bisa menyempurnakan nas Al-Qur'an. Ya. Wa in kana ala dirayatin biha farubbama yadkhuluhu al-labs fayaghayyiru wa yubaddil. Jadi terkadang ya, walaupun dia juga paham ya, kana ala dirayah, farubbama ya, mungkin yadkhuluhu al-labs, terjadi apa? Kebingungan, ragu-ragu di situ. Fayaghayyiru wa yubaddil, maka dia mengubah dan juga menggantinya. Waqad dzakarna amsilah ala zalika tahta sabab ar-rabi'. Dan kami telah menjelaskan contoh itu ya
di pembahasan yang keempat, yaitu apa? Ada mudirayati bi'ilmin nahwu. Karena dia nggak paham tentang ilmu nahwu. Au qad yaqa'u fil ikhtilasil harakat. Ataupun dia jatuh kepada ikhtilas tadi. Ikhtilas itu artinya gampangnya korupsi harokat ya. Korupsi porsi harokat. Ikhtilas itu hukumnya apa? Haram gitu. Kecuali kalau misalnya ada sanadnya. Kecuali kalau misalnya ada riwayatnya yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dalam bacanya Imam Abu Amr, ya, bari'ikum misalnya, bari'ikum, fatubu ila bari'ikum. Gitu. Ikhlas itu boleh gitu. Kalau misalnya ada sanadnya. Tapi kalau misalnya nggak ada sanadnya nggak boleh. Gitu. Ya. Kalau misalnya nggak ada sanadnya nggak boleh. Contohnya apa? Kita baca fakosat. Nah, itu apa? Kita ikhlas di situ. Kita menggabungkan antara fa dengan kosat. Harusnya fa sendiri, kosat sendiri. Fakosat. Gitu. Bukan fakosat, tapi fakosat. Gitu. Awala, afala. Jadi apa namanya? Ada ikhlas yang dia itu apa? Mukhillun bil ma'na wal mabna. Dia bisa merusak makna dan juga bisa merusak bangunannya juga. Gitu. Kemudian selanjutnya ya ahyanan kadang-kadang. Natijatul i'timadi 'ala sima'i wahdahu duna talaqi minasyaikh. Nah, kenapa bisa terjadi ikhtilas di situ ya? Dia melakukan ikhtilas di situ, ikhtilas harokat, karena dia cuma berfokus kepada sima aja. Karena dia cuma mendengarkan aja. Duna talaqi minasyaikh. Nah, tanpa dia talaqi dengan syaikh. Jadi kalau misalnya kita cuma mendengar bacaan dari syekh-syekh yang mungkin saja tanpa talaqi, maka mungkin bisa jadi kita jatuh kepada hal-hal seperti ini. Itu apa? Al-ikhtilas. Tes. Suaranya jelas? Agak tersendak-sendak, Ustaz. Sekarang gimana? Ya, jelas. Jelas. Tamam. Jelas ya, insyaallah. Oke, kita ulangi lagi. Jadi tadi apa namanya? Kenapa dia itu bisa jatuh kepada ikhtilas tadi, ya, ikhtilas harokat? Karena dia hanya fokus kepada mendengar saja, tanpa dia bertalaki dengan syekh lagi. Jadi nggak cukup kalau misalnya kita cuma dengar bacaan Syekh Utsari sampai selesai, enggak. Gitu. Tapi tetap kita harus talaki dengan syekh yang mungkin. Karena apa? Ya tadi. Gitu. Karena kalau misalnya dia nggak talaki, mungkin dia tadi jatuh kepada ikhtilas tadi. Gitu. Awil qiraah duna sima aslan. Ataupun bahkan dia cuma baca tanpa dia mendengar sama sekali. Gitu. Jadi kebalikannya. Dia cuma baca tanpa mendengar. Au la'alla adami itmamil harakati natijah aibin fil adai wan nutqi yusamma al-lafaf wa ghairuhu wa sayatil kalamu anhu fil qawli ada insyaallah taala. Adapun ya mungkin juga ya, bisa jadi karena dia itu tidak bisa menyempurnakan harokat karena adanya apa? Aib ya. Aib dalam bacaan dia, aib dalam pengucapannya. Wan nutqi yusamma al-lafaf. Ya. Jadi kalau misalnya ada aib dalam pengucapan, itu namanya al-lafaf kata beliau. Wa ghairuhu dan yang lain. Wa sayatil kalamu anhu fil khunil ada insyaallah taala. Nah, dan nanti akan datang pembahasannya ya, dalam pembahasan luhul ada kesalahan dalam pengucapan insyaallah taala. Wa ala kullin falan yasil al-qari'u ila al-itqan ila al-itqan al-amsal wal akmal bidabtil harakati was sakanati wa azmaniha wa aswatiha illa idza talaqa wa syafahahu syaikhan mujidan wa muqri'an nahriran tasannama 'arsyil iqra' an istihqaqi wa dirayah wa tasama bil amanati wad diyanati wa sidqir riwayah. Jadi untuk semuanya, untuk kita semuanya, kita nggak akan sampai kepada ya bacaan yang mutkin, bacaan yang fasih, bahkan yang sempurna dengan sempurnanya harokat, kemudian juga sempurnanya sukun,
kemudian juga tempo pengucapannya, kemudian juga suaranya, illa idza talaqa wa syafahahu syaikhan mujidan. Kecuali kalau misalnya dia belajar talaki dengan syekh yang mujid, yang baik, yang mutkin, yang fasih. Kemudian mukri'an nihriran. Kemudian mukri yang pandai, yang cerdas. Tasannama arsyul iqra' an istihqaqi wad dirayah. Ya, di mana dia itu memang sangat-sangat kompeten ya dalam masalah iqra' tadi, masalah mengajar. An istihqaqi wad dirayah. Dan juga dirayah tadi. Dia punya pemahaman juga. Wattasama bil amanati wad diyanah. Kemudian juga dia itu disifati orang-orang yang amanah. Dia termasuk orang-orang yang amanah. Wadiyanah dan punya agama, ya beragama, agamanya baik, wasidqur riwayah dan juga riwayatnya benar, enggak salah, enggak bohong gitu. Allahu a'lam. Nah, sama. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9. Jadi kita cukupkan untuk pertemuan kita untuk malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan pekan selanjutnya. Kita masuk kepada bab yang ke-12 ya, ataupun sebab yang ke-12 yaitu al-qira'atu bil lahjatil mahaliyah. Membaca Al-Qur'an dengan logat bahasa masing-masing, dengan logat setempat gitu. Allahu a'lam. Ada soal? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Alhamdulillah, paham ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bil hamdalillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.